masalahnya kadang yang punya gawe bingung. Udah selesai aja Bang. Udah tadi selesai gitu kan. Jadi bingung. Kemudian ada upaksu. Upaksu itu mantranya halus pelan gitu ya. Neneknya juga pelan. Itu sangat umum dipakai. Sangat umum dan yang punya gawe juga senang gitu ya, merasa Tuhan merasa datang, para dewa-dewa datang. Kemudian ada juga yang waikari. Waikari itu biasanya khusus kalau kita mimpin persembahyang. Kalau orang kumpul udah 500 orang di belakang, yang di depan sulinginya pakai manachiko, dia macam bingung di belakangnya. Pakai waikari yang keras suaranya. Mungkin bunga putih gitu kan. Biar jelas, mantranya juga jelas ya. Itulah waikari. Jadi ada 3 hal yang pokok dan sebenarnya tidak salah, tapi sesuaikan dengan kondisi. Jadi sebenarnya hanya kita-kita yang mampu menuntun umatnya menjadi suci. Makanya disebut Raryang. Raryang itu kan suci. Kalau tidak ada kita, masyarakat gimana? Kita yang menyucikan. Menyucikan tidak hanya dengan tirta. Kita kasih contoh kehidupan yang baik. Kita kasih nasihat. Kan begitu para pindah tugasnya di masyarakat berat banget ya. Tidak dengan dewa saja, dengan masyarakat. Kan ini tidak sederhana. Slide berikutnya. Nah ini saya ingin sampaikan kehidupannya. Makanya jangan takut menjadi pinandita gitu ya. Jangan takut menjadi pinandita. Jangan takut nanti suatu saat ada yang melingkis, saya senang banget. Ada yang jadi pendeta, ada yang jadi suri. Karena kehidupan itu awalnya Mas Kumambang. Saat janin dalam kandungan kita sebut Mas Kumambang. Mas itu kan emas, Kumambang itu ngambang. Jadi kalau istri kita sedang hamil, betapa kita tuh bahagia sekali. Itulah Mas Kumambang. Ya. Kemudian baru lahir Mijil ya. Mijil kan lahir, keluar, lahir. Kemudian Kinanti. Kinanti itu perlu dibantu dia. Coba mulai lahir sampai menjelang remaja kan perlu dibantu dia, perlu diarahkan, jangan gini, makannya ini. Kinanti. Baru Sinom remaja, Sinom Anom ya, Sinom remaja. Baru Asmaradana, kan mulailah pacaran, mulai seneng ini itu banyak. Nah, nanti pada posisi Gambuh. Gambuh itu saat menikah. Jadi kalau ada tembang Majapahit Gambuh saat menikah. Ini di Bali juga populer sekali ini sebenarnya. Setelah menikah, mulailah dandang gula, senang ya istri kesana kemari, gitu, berpikir cita-cita tinggi. Itu dandang gula. Ya. Kalau orang menikah baru besoknya udah bertengkar, kan bukan dandang gula namanya. Jadi pilih pacar yang pas lah begini ya. Sehingga dandang gula. Karena kalau orang lain, oh, itu kok enggak cantik, tapi kalau dia bilang cantik ya sudah, jangan mikir lagi deh. Nah setelah dandang gula, bersenang-senang, Swastiastu. Masuklah Durma. Durma itu Dharma. Jangan lupa. Makanya kita menjadi suling ya, sudah betul jalurnya. Tidak salah. Karena kehidupan itu begitu. Kalau sudah dandang gula, sudah punya anak, mulai masuklah ke dalam Dharma, pelajari Dharma itu. Apalagi kalau udah punya cucu, belum juga masih hal-hal yang bukan-bukan, ini tidak cocok. Jadi saya sampaikan bersyukurlah Astungkaru kita menjadi pinandita gitu. Karena sesuai alur ini gitu. Nah kalau selanjutnya pangkur. Jadi pangkur itu menjadi suling ya.
Jadi tolong di antara semua pinan itu ada yang bercita-cita jadi suling gitu lah. Biar enggak saya sendiri sulingnya. Karena ada teman saya. Jadi harus bercita-cita jadi suling. Karena itu penting ya. Kemudian kalau sudah jadi suling ya, maka kita harus memikirkan megat roh itu megatron. Megat roh pelajaran yang tidak gampang. Kakek saya dulu meninggal, dikasih tahu ayah saya akan pulang, dikasih nasihat. Saya waktu ayah saya akan meninggal dipanggil saya. Dia, nama saya Kerti, dipanggil dia sini. Saya bapak dalam hal itu meninggal, akan pulang ya. Pesan beliau, tolong bawa air sucinya kakek kemanapun kamu pergi. Yang kedua, tolong kalau ada kesulitan panggil bapak nanti. Pesannya itu saya ingat sampai sekarang. Setelah itu meninggal. Jadi bisa enggak begitu nantinya? Ini kan tinggal dikit ya. Kan sudah masuk ke Durma sekarang ya, sudah dekat Pangkur lah gitu. Sehingga nanti harus bisa megatur, bisa megat roh. Lah orang 6 bulan di rumah sakit, kesakitan. Mestinya seorang pinandita, apalagi sebelumnya jangan begitu. Jangan kesakitan gitu ya. Kalau memang jalannya sudah harus pulanglah dengan baik. Ya. Itu. Jadi saya kadang-kadang dengan ilmu kesehatan modern itu kok dalam hati kok ada bagian yang tidak pas ya. Kan orang lagi gawat, wah pasang ini macam-macam pasang. Itu murid saya. Secara medis kan memang ada seperti itu. Sudah tidak bisa napas, pasangnya alat pernapasan. Digorok ini dimasukin. Pasien apa itu? Pasien itu tidak akan tertolong. Ngapain dibikin? Biar dia sembahyang untuk persiapan ke sana. Saya bilang gitu. Ya kan berbeda kan? Antara kedokteran modern dengan spiritual. Nah, kalau tidak gitu, begitu putus napasnya dalam kondisi kayak itu, gimana kita merasakannya? Bahkan tante saya, tolong cabut spiral saya udah akan meninggal. Tidak berani dia bawa spiral. Apa hubungannya ya? pakai spiral ini dicabut. Ya gitu. Jadi itulah megatur. Dan terakhir tentu ujung ada pocong. Semua orang akan dipocong kan? Pocong kalau sudah meninggal ya. Ini pelajaran penting sekali sehingga sudah dekat loh. Sekarang sudah dulu, sekarang tinggal 3 loh. Ayo lanjutkan dengan Pangkur, Melinggih. Nah baru mikir megatrus. Nggak ada orang yang hidupnya sampai 200 tahun kayaknya nggak ada ya. Syukur-syukur kalau 80 tahun dah sih. Di Jogja itu 74,3 tahun rata-rata. Jadi kalau kita paling lagi sekian tahun saya sudah kalau rata-ratanya ambil. Tapi kan ada yang pendek, ada yang panjang ya. Nah, gitu. Jadi ini penting. Lanjutnya.